Shalom Aleichem, selamat datang di Forum Katolik. Teman-teman semua mungkin sudah pernah mendengar judul film Unholy. Bahkan mungkin sebagian besar dari Anda menontonnya. Film Unholy, pada intinya mengisahkan penampakan palsu. Penampakan dari roh penyihir yang menyamar sebagai Santa Perawan Maria, kemudian menampakkan diri kepada seorang gadis bernama Elise Paget dan menyesatkan banyak orang. Namun, benarkah kisah penampakan palsu semacam ini hanyalah kisah fiksi belaka? Mari kita simak bersama-sama. Ada sebuah kisah menarik dari Milan, dari sebuah kapel kecil yang terletak di dalam Basilika Sant'Eustorgio, yaitu Kapel Portinari. Yang di dalamnya, terdapat makam dan relik Santo Petrus Martir, martir dari Verona. Di sana terdapat sebuah lukisan dinding, yang menggambarkan Santo Petrus Martir sedang memegang sakramen Maha Kudus di tangannya, menghadap gambaran penampakan yang menyerupai Bunda Maria dan bayi Yesus. Tidak seperti gambaran biasanya, terlihat, gambaran bayi Yesus dan Bunda Maria itu memiliki tanduk. Lukisan dinding tersebut merupakan satu dari lukisan-lukisan tentang kehidupan Santo Petrus dari Verona yang dilukis oleh Vincenzo Foppa. Lukisan ini dibuat pada masa pembangunan Kapel Portinari, tahun 1462 hingga 1468. Di mana kapel ini telah dikonsekrasikan untuk Santo Petrus dari Verona. Kapel ini sempat terabaikan selama bertahun-tahun, dan kemudian ditemukan kembali, pada akhir abad ke-19, dan dipulihkan pada awal abad ke-20. Bertanya-tanya dari apa yang kita lihat pada lukisan ini, apakah yang mendasari Vincenzo Foppa untuk melukis gambaran tersebut? Ada beberapa versi kisah, namun memiliki inti yang sama. Pada waktu itu, Santo Petrus dari Verona merupakan inkuisitor utama gereja Katolik di Italia Utara, utamanya melawan ajaran sesat Katari, yang saat itu telah memiliki banyak pengikut. Suatu saat, Santo Petrus dari Verona sedang berusaha untuk mempertobatkan seorang pria terkemuka yang telah berpindah ke Katarisme setelah melihat penampakan Bunda Maria dan bayi Yesus di sebuah kapel milik Katari. Menurut beberapa catatan, peristiwa itu mengganggu pikirannya saat merayakan Ekaristi. Karena tekadnya untuk membuktikan sendiri ucapan banyak orang bahwa terjadi penampakan di kapel sekte Katari, Santo Petrus dari Verona kemudian pergi ke kapel pertemuan Katari, dan dia melihat penampakan tersebut, Bunda Maria dan bayi Yesus, di altar kapel Katari. Namun, karena imannya, Santo Petrus Verona merasakan ada kejanggalan. Dengan penuh keteguhan, ia maju, mengangkat sakramen Maha Kudus dan berkata, "Jika kamu benar-benar Bunda Allah, sembahlah putramu yang benar-benar hadir di sini." Maka penampakan yang tadinya terlihat suci dan agung itu perlahan berubah. Muncul tanduk di kepala masing-masing tokoh penampakan yang terlihat. Selanjutnya, penampakan itu berubah menjadi iblis dan kemudian iblis tersebut menghilang ke udara, melihat sakramen Maha Kudus di hadapannya. Melihat peristiwa tersebut, seluruh orang Katar yang hadir di tempat itu, bertobat, dan kemudian kembali kepada gereja Katolik. Peristiwa ini pula yang membuat Santo Petrus Martir dari Verona memiliki reputasi sebagai seorang imam eksorsis dari Ordo Dominikan. Itulah sebuah kisah dari Kapel Portinari, yang hampir mirip dengan kisah yang diangkat dalam film Unholy. Apakah dengan terjadinya kisah tersebut, iblis dapat mengambil bentuk serupa dengan Tuhan dan orang-orang kudus? Tidak, mereka hanya tampak seolah serupa. Mereka tampak seolah serupa, karena kelemahan, keterbatasan dan kemanusiaan kita. Itulah mengapa, menjadi peringatan bagi kita, bahwa pengembangan iman secara Katolik, tidak bisa terlepas dari nilai-nilai gerejawi, dan 3 sumber iman. Alkitab, tradisi dan magisterium, dasar gereja, sebagai tonggak kebenaran. Tentu, kita tidak bisa memungkiri, bahwa film Unholy sangat tidak layak untuk dijadikan acuan iman Kristiani. Mulai dari alur yang kontroversial, terdapat penistaan terhadap benda-benda suci yang sudah diberkati maupun dikonsekrasi, juga memunculkan pendapat negatif mengenai pastoral misi, pemikiran keliru terhadap penyelidikan mukjizat, hingga dugaan penyembahan kepada Bunda Maria. Bahkan diduga bahwa film ini dimasuki maksud khusus anti-Katolik dan pandangan ateisme. Kita hanya akan mengambil makna positif yang sesuai dengan penampakan palsu serupa yang diusir oleh Santo Petrus dari Verona. Kita bisa melihat bahwa dalam kedua peristiwa ini, orang sangat percaya pada iman subjektif mereka. Artinya, mereka mengimani suatu hal, menurut diri mereka sendiri, dan lupa mengkonfirmasinya seturut apa yang disampaikan gereja. Mereka berpikir bahwa mereka telah mengetahui, sehingga membiarkan hal-hal buruk masuk tanpa mencoba menyaringnya. Apakah ini semua sesuai dengan apa yang disampaikan gereja, atau tidak?
Ini sangat beralasan, mengingat banyak sekali ungkapan kepercayaan, spiritualitas, penyembahan dan penghormatan, yang beredar di dunia. Di mana banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan dan diimani gereja sebagai penyampai iman ilahi yang objektif, yaitu yang berasal. Begitu banyak umat terbaptis kehilangan identitas dan keanggotaannya, mereka tidak tahu konten iman yang esensial atau mereka berpikir bahwa mereka bisa menumbuhkan iman terpisah dari perantaraan gerejawi. Dan sementara banyak orang melihat dengan ragu pada kebenaran-kebenaran yang diajarkan gereja, yang lainnya mereduksi kerajaan Allah menjadi suatu nilai-nilai besar, yang tentu berhubungan dengan Injil, tapi tidak lagi berhubungan dengan inti iman Kristen. Dalam konteks ini, bagaimana kita menghidupi tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan? Itulah kenapa, bagi kita sebagai seorang Katolik, seharusnya terus menjaga dan mengarahkan iman kita yang subjektif kepada pengajaran iman objektif yang dibawa oleh gereja. Ini adalah bentuk kepercayaan kita atas apapun bentuk ajaran iman yang diberikan oleh gereja. Kita tidak bisa begitu saja melihat kerohanian, spiritualitas, dan pemikiran yang berasal dari luar gereja sebagai sesuatu yang suci hanya karena nampaknya suci. Segalanya perlu diperiksa dan direfleksikan, apakah sesuai dengan yang telah diberikan oleh gereja pada kita sebagai pengajaran. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.